Jadi isi kelapa, basic dohnya itu saya pakai doh pandan. Jadi saya pakai jus pandan dan suji untuk dapetin warna hijau dan aroma pandannya. Jadi ini saya tadi sudah adon dohnya, sama seperti bikin roti pada umumnya ya. Jadi step by stepnya sama. Diadon sampai kalis elastis. Kalis elastis itu begini ya, adonan itu tidak lengket di tangan, lalu dia jika kita lebarkan akan membentuk selaput tipis atau window pane begini ya. Jadi tandanya kalis itu seperti ini ya. Oke. Nah, setelah kalis, adonan kita bulatkan. Kalau saya suka dikasih minyak ya. Sorry, ini terlalu ketinggian. Oke. Saya suka kasih minyak tangan dan meja kerja saya. Kita bulatin begini. Lalu dipadatkan ya. Dipadatkan supaya pori-porinya halus dan permukaannya itu halus. Oke, jika sudah padat begini, mulus, kita diamkan 10 menit, ditutup dengan plastik atau dengan serbet boleh. Tidak boleh terbuka saja karena nanti akan kena udara, permukaannya akan kering. Nah, saya biasanya kasih minyak goreng sedikit. Minyak gorengnya yang baru ya, jangan yang bekas masak ikan asin. Nanti jadinya roti kelapa pandan aroma ikan asin. Tapi boleh juga untuk variasi menu baru. Oke, udah 10 menit. Ini adonan yang kita tutup plastik tadi. Kita mau timbang. Saya hanya mau bikin roti sobek. Wadahnya berukuran kurang lebih 20 kali 20. Nanti saya timbangin. Saya mau bikin 35 gram aja untuk satu doh. Jadi nanti saya mau isi jadi sambilan 30 atau 35 gram, nanti kita coba ya. Setelah kita bagi, lalu kita rounding kembali ya. Oke, ini kita timbangin dulu, baru kita rounding. Ya, jadi ini kira-kira 35. Oke, saya buat 40 saja. Nah, ini adonan 40 gram. Semua nanti kita timbangin. Lalu ini kita rounding. Oke, saya turunin lagi. Cara merounding itu letakkan, lalu bentuk tangan seperti huruf U, tekan ke meja. Kita bulatkan. Jadi ini namanya rounding ya. Kita bulatkan sampai dia padat. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Semua kita kerjain seperti ini, lalu kita diamkan sekitar 10 menit lagi. Oke, ini sudah selesai. Ini kita diamkan dulu ya selama 10 menit. Seperti yang tadi kita tutup juga dengan plastik ya supaya tidak kering. Oke, kita tunggu 10 menit dari sekarang. Sudah menunggu 10 menit, tadi adonan yang di rounding dan sudah ditimbang tadi. Kita akan isi dengan isian inti kelapa. Inti kelapa putih ini gampang bikinnya. Kalau yang sudah pernah ikut kelas saya, ada di kelas jajan pasar manis. Ini untuk isian bugis ketan hitam. Ini bisa dipakai juga untuk isian roti manis. Bahannya kelapa yang putihnya saja, kelapa parut,
lalu susu bubuk, air, gula pasir, daun pandan. Kita masak sampai dia kering seperti ini ya. Ini kita isikan ke rotinya ya. Oke, kita mulai dari roti yang pertama, urutannya kita rounding tadi ya. Nah, ini tadi yang pertama saya rounding. Saya kasih ya biar nggak lengket. Oke, ini saya balik ya. Saya pipihkan sedikit, tapi jangan terlalu tipis ya, karena nanti kalau tipis waktu kita isi, kita dorong akan jebol. Apa sih jebol ya? Nembus dia isiannya ya. Ini kita isi kelapanya. Bagusnya sih kelapanya itu lagi beku ya, kan masukin kulkas terus dibuletin aja seperti kita ngisi nastar. Kita buletin padat. Jadi seperti ini ya, bentuk seperti ini. Oke, fokus. Oke, nah ini nanti setelah kita isi semua akan kita susun di wadahnya. Jadi saya mau susun 3 pieces ya. Oke, akan saya lanjut. Oke, setelah adonan kita isi, kita susun di wadahnya seperti ini, boleh diloyang juga. Yang satu saya buat roti sobek kosong ya, nggak ada isi, hanya roti sobek pandan kosong. Kadang-kadang anak-anak saya sukanya roti manis kosong saja, nggak pakai isi, jadi saya bikin 2. Yang ini nanti saya kasih taburan kelapa kering, yang ini akan saya polos aja, nggak pakai topping. Oke, setelah begini kita diamkan lagi sekitar 60 menit sampai 90 menit tergantung cuaca ya guys. Jadi buat roti itu harus pakai filling juga, karena kalau di rumahan kita nggak punya proofer yang di set tingkat kelembapannya, suhunya. Jadi kita nggak bisa pakem ke satu waktu, misalnya nunggu kembang itu harus 1 jam. Tapi kalau harinya mendung, hujan gitu ya, dingin, maka roti akan malas bergerak, raginya itu akan malas bergerak. Mungkin bisa sampai 1,5 jam. Jadi kalau semakin sering kita bikin roti, biasanya fillingnya itu main sendiri. Oh, ini sudah mengembang 2 kali lipat dari semula, 3 kali lipat dari semula. Terus mata kita sudah terbiasa, itu sudah bisa di oven. Tapi sebelum di oven kita poles dulu dengan boleh susu cair saja atau kuning telur dicampur susu cair. Nah, ini jangan lupa ditutup juga dengan plastik. Always ditutup plastik. Oke, thank you. Always ditutup plastik supaya tidak kering permukaannya. Oke, kita tunggu 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi ya. Ini sudah 60 menit, rotinya sudah mulai kembang. Saya mau poles dengan susu cair. Jadi sebelum di oven dipoles dulu dengan susu cair ya. Ini rotinya sudah mulai kembang. Poles dengan susu cair. Kelihatan ya, dikit aja tuh karena dikit. Harumnya ya, harum pandan luar biasa. Bahan-bahan yang alami itu memang gak ada yang bisa ngalahin. Mau essence yang paling mahal juga wangi dan warnanya nggak akan secakep dan senatural jus pandan dan suji seperti ini ya. Menecat. Menecat. Poles. Oke, ini sudah dipoles. Sudah dipoles, kita panggang. Panggangnya itu kalau yang sobek, yang roti sobek itu agak lama, tapi kalau yang roti satu-satu gitu cukup 10 menitan aja.
Oke, kita panggang ya guys. Nah, sudah selesai roti sobeknya, sudah dipanggang dan sudah keluar dari oven. Ini yang pandan kosong tadi kita wrap, bisa buat bingkisan, dibawa untuk buah tangan, untuk apa namanya, oleh-oleh, atau buat tangan kalau ngunjungin orang sakit, arisan atau apa deh. Jadi praktis, bersih ya. Ini kosong, boleh diisi sama kelapa, apa inti kelapa tadi boleh. Nah, yang diisi sama inti kelapa tadi ini saya taburin pakai kelapa kering, udah diambil jatah preman ya. Jadi ini boleh kita buka. Ini saya ambil satu gini. Ini agak silau ya, ini saya buka ya. Oke, nah ini ya kelapanya. Nah begini seratnya itu, ini empuk loh. Oke, tadi anak-anak sudah habis 2, terus satu yang sisanya tadi bukan roti sobek udah habis 4. Jadi mereka suka. Indikatornya kalau saya senang banget kalau anak-anak tuh mau makan makanan buatan kita, tapi begitu saya buat makanan gak ada yang makan, rasanya kecewa gitu ya. Terus akhirnya down deh, nggak mau bikin lagi. Nah, tadi ini kan adonan pandan, saya bikin tadi 2 adonan, satu lagi adonan sorry saya lagi manggang ya, takut gosong. Adonan yang biasa, ini yang adonan biasa isinya coklat ya. Ini isinya coklat, ini agak silau ya. Oke, isinya coklat. Nanti kita wrap juga seperti itu ya. Terus yang ini adonan yang biasa, aduh ini panas baru keluar dari oven. Ini saya isi keju, tuh bentuknya begitu, lucu ya. Saya isi keju bentuknya begini, terus atasnya saya taburi dengan keju parmesan. Jadi cakep deh, soalnya anak-anak sukanya keju, dibandingin coklat mereka lebih suka keju. Jadi lucu ya. Ini kalau di wrap juga cakep, nanti jadi kilap. Oke, itu sedikit tips atau inspirasi aja bagi yang bosen ngebentuk roti satu-satu, kan repot ya. Kendalanya memang bikin roti itu repot bentuknya. Jadi kalau males bisa langsung isi jadikan roti sobek. Nggak perlu pakai aluminium foil seperti ini. Kalau punya loyang misalnya ukuran 20x20 pakai aja, tapi harus dioles dengan margarin tipis dulu ya kelilingnya. Baru nanti setelah matang begini dikeluarin dari loyang, jadi dia roti sobeknya. Oke, sekian tips saya mengenai cara-cara bikin roti sobek. Kalau untuk resepnya pakai resep apa aja boleh. Di blog saya juga saya sudah pernah share resep roti manis, atau roti manis apa aja andalan Anda boleh dijadiin roti sobek ya, tidak ada resep khususnya. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dah, assalamualaikum.